Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dintia Hulu di Prof. Dinsaro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang berisi tentang adanya 9 orang pelamar P3K tenaga kesehatan yang memang dibatalkan kelulusannya berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Menurut pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor KP.04-3-23601-2022 tentang pembatalan peserta seleksi kompetensi dan penyesuaian hasil penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa ada sekitar 9 orang pelamar P3K tenaga kesehatan yang dibatalkan kelulusannya karena pengaduan dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan surat pengumuman tersebut. Poin pertama yang mengatakan bahwa menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui email casn2022@kemkes.go.id dan helpdesk seleksi CASN Kementerian Kesehatan 2022, maka terdapat perubahan status peserta yang semula dinyatakan memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, serta perubahan penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan P3K jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Jadi di sini teman-teman saya jelaskan sedikit bahwa setelah saya analisa ternyata pengaduan terhadap afirmasi atau penambahan nilai juga bisa dilakukan oleh orang lain atau masyarakat sekitar yang memang bukan si bersangkutan atau yang memang bukan pelamar P3K tenaga kesehatan tersebut. Dan pengaduan ini bisa saja dilakukan oleh orang lain yang memang benar-benar tahu riwayat pekerjaan kita yang sebenarnya. Hal ini wajar terjadi teman-teman karena bisa saja pelamar tersebut memanipulasi data seperti masa kerja dan SK penugasan sehingga jika suatu saat ternyata terbukti tidak benar, maka Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas bisa saja membatalkan kelulusan tersebut walaupun sebenarnya sudah sempat berstatus lulus atau memenuhi syarat. Supaya lebih jelas seperti apa situasi dan kondisi yang terjadi yang sempat dialami oleh pelamar tersebut, maka marilah kita simak terus video berikut ini. Yang pertama adalah ada pelamar dengan nama Tripuji Astuti dengan jabatan yang dilamar adalah terampil asisten apoteker. Di sini dia mendapatkan keterangan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Mungkin pelamar ini awalnya adalah dia memenuhi syarat, tetapi setelah ada pengaduan dari masyarakat sekitar atau masyarakat tersebut, maka dia berubah menjadi tidak memenuhi syarat dengan alasan karena belum memenuhi masa kerja pada jabatan yang relevan dengan asisten apoteker yang disyaratkan paling singkat adalah 2 tahun. Jadi di sini untuk mendapatkan afirmasi yang berkaitan dengan masa kerja itu, maka untuk jabatan asisten apoteker, maka seharusnya itu masa kerjanya minimal 2 tahun. Nah, ternyata setelah diselidiki bahwa Tripuji Astuti ini dia tidak memenuhi syarat karena masa kerjanya kurang dari 2 tahun, sehingga penambahan nilai atau afirmasi tidak jadi diberikan kepada pelamar tersebut, sehingga nanti dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan afirmasi tersebut. Yang kedua ada Cita Miarti dengan jabatan yang dilamar adalah terampil asisten apoteker. Dengan keterangan dia juga tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi masa kerja pada jabatan yang relevan dengan asisten apoteker yang disyaratkan paling singkat adalah 2 tahun. Ini kasusnya sama dengan Tripuji Astuti teman-teman. Kemudian kita teruskan dengan pelamar yang ketiga yaitu Iqbal Dimas Pradana dengan jabatan yang dilamar adalah terampil perawat. Dia juga tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi masa kerja pada jabatan yang relevan dengan perawat terampil yang disyaratkan paling singkat adalah 2 tahun. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan afirmasi maka seharusnya itu masa kerjanya adalah minimal 2 tahun. Sementara setelah diselidiki atau setelah ada pengaduan dari masyarakat, maka ternyata si pelamar ini dia tidak memenuhi syarat atau dia tidak memenuhi masa kerja yaitu 2 tahun teman-teman.
Kemudian ada pelamar berikutnya yaitu Zakia Yusema Desimbara dengan jabatan yang dilamar adalah terampil perawat. Dia tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat kerja saat ini sesuai format lampiran 8. Jadi di sini teman-teman, untuk mendapatkan afirmasi itu tidak semudah yang kita bayangkan karena selalu dibutuhkan yang namanya dokumen pendukung, di mana nanti walaupun sebenarnya teman-teman itu memang melamar di tempat kerja saat ini, tetapi kalau misalnya dokumennya belum pernah diunggah waktu mendaftar, maka nanti afirmasi atau penambahan nilai yang diberikan adalah bisa saja dibatalkan oleh Panselnas, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis semula sebesar 113 dan 68 menjadi 113. Jadi dalam hal ini sebenarnya sebelum ada pengaduan dari masyarakat tersebut, maka bisa kita katakan bahwa Zakia ini sebenarnya mendapatkan dua jenis afirmasi, yaitu afirmasi yang 113 dan afirmasi yang 68. Namun setelah ada pengaduan dari masyarakat tersebut teman-teman, ternyata berkurang afirmasi yang diperoleh atau yang diberikan kepada Zakia tersebut. Jadi pelamar ini hanya mendapatkan afirmasi sebesar 113. Jadi afirmasi yang 68 ini dibatalkan karena tidak melampirkan surat keterangan bahwa melamar di tempat bekerja saat ini teman-teman. Kemudian ada pelamar berikutnya yaitu Rika Lestari dengan jurusan atau jabatan yang dilamar adalah terampil perawat. Dia juga belum melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran 8, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis semula sebesar 113 dan 68 menjadi 113 saja. Jadi kasus ini teman-teman sama dengan kasus yang dialami oleh Zakia tersebut. Jadi di sini dia tinggal mendapatkan satu jenis afirmasi, yaitu afirmasi atau penambahan nilai yang 113 poin. Kemudian kita teruskan dengan pelamar yang keenam, yaitu ada Nelly Novita dengan jabatan yang dilamar adalah terampil perawat. Di sini juga masalahnya adalah sama dengan masalah yang dialami oleh Zakia dan si Rika Lestari tersebut teman-teman. Masalahnya mereka belum melampirkan surat keterangan bahwa mereka melamar di tempat bekerja saat ini, sehingga afirmasi yang diperoleh adalah tinggal 113 poin teman-teman. Kemudian ada pelamar yang ketujuh yaitu Dewi Flistiani Purba dengan jabatan yang dilamar adalah ahli pertama dokter. Di sini juga sama teman-teman, dia belum melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini, sehingga afirmasi yang didapatkannya berkurang tinggal satu jenis lagi teman-teman, yaitu afirmasi yang 113 poin. Jadi di sini teman-teman sangat sayang sekali kalau misalnya memang bahwa kita itu melamar di tempat bekerja saat ini, tetapi kalau misalnya kita belum pernah mengunggah dokumen sama sekali, maka nanti nilai 68 itu akan dihapus atau akan dibatalkan oleh Panselnas, sehingga nanti kita tinggal mendapatkan poin yaitu 113 saja atau satu jenis afirmasi yang sebenarnya itu kita bisa layak mendapatkan dua jenis afirmasi sekaligus. Namun karena kelalaian kita, maka kita tinggal mendapatkan satu jenis afirmasi, itu afirmasi yang 113 poin. Kita teruskan dengan pelamar yang ke-8 yaitu ada Nyimas Asmawati dengan jabatan yang dilamar adalah terampil pranata laboratorium kesehatan. Dia juga sama dengan kasusnya yang seperti di atas teman-teman, bahwa dia belum melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini, sehingga afirmasi yang diperoleh tinggal 113 poin. Kemudian ada peserta yang terakhir adalah peserta yang ke-9 dengan nama Zardani dengan jurusan atau jabatan yang dilamar adalah terampil perawat. Dia mendapatkan keterangan yaitu penambahan nilai kompetensi teknis semula sebesar 68 menjadi 113 dan 68. Dia bukannya tidak memenuhi syarat, tetapi dia sebenarnya berubah. Mungkin awalnya adalah dia berstatus tidak memenuhi syarat, maka setelah ada pengaduan dari masyarakat atau mungkin ada sanggahan yang diterima melalui email tersebut yang sudah kita sebutkan tadi, maka dia bertambah nilai teknisnya teman-teman. Karena sebenarnya dia mendapatkan afirmasi yaitu sebesar 68, tetapi setelah ada pengaduan tersebut, setelah ada sanggahan tersebut, maka dia bertambah nilainya menjadi 113 dan 68, sehingga dia menjadi mendapatkan afirmasi dua jenis sekaligus teman-teman. Demikian sajalah teman-teman informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof. Dentia Hulu and see you on the next video.